pencet buat dia. Jadi sangat mengerikan. Ada anak yang ancam orang tuanya, beta tidak akan ke gereja kalau tidak ada baju baru. Dia mengamuk. Istri saya berkata sama saya, Pak, nanti Natal beli sepatu baru. Saya bilang tidak usah. Uang untuk beli sepatu baru taruh untuk bangun gereja. Amen. Saya cukup pakai sepatu yang lama. Sepatu ini sudah 3 tahun belum ganti dan belum sobek. Saya bisa pakai untuk itu. Kalau semir mengkilat. Pakaian saya pakai neces. Pasti mahal. Tidak. Serba 35. Yang penting dibersihkan dengan baik, setrika dengan baik, sudah rapi. Amin. Paling penting hati kita, bukan penampilan kita. Amin, amin. Maka hari ini saya akan berbicara tentang pemberian terbaik. Mari kita buka Alkitab kita, bagi yang bawa Alkitab atau bagi yang bawa HP suci. Maksudnya kitab suci ada di HP-nya. Tapi tolong HP saudara hati-hati pencet ya, karena pernah saya khotbah KKR. Saya suruh baca Alkitab, dia pakai HP, dia salah pencet aplikasi. Dia pencet aplikasi, lagunya berbunyi, tapi kamu kok selingkuh. Lagunya kayak begitu. Jadi hati-hati, perhatikan baik-baik, jangan sampai ada lirik saudara pencet bukan kitab suci. Injil Matius pasal 2 ayat 9 sampai 12. Injil Matius pasal 2 ayat 9 sampai 12. Alkitab di tangan saya adalah edisi terjemahan baru edisi 2. Tapi sebelum membaca ayat ini saya perlu konfirmasi dengan ibu kepala sekolah dan guru. Saya diberikan waktu berapa menit untuk berkhotbah. Karena kalau undang penginjil berkhotbah itu bisa sampai besok pagi. Jadi kita sepakat dulu. Ada yang berkata sesuai pimpinan Roh Kudus. Itu pernyataan paling berbahaya. Jadi kita yang real saja. Berapa? 15 menit? 5 menit? 2 menit? 3 menit? Tidak usah malu-malu. Saya KKR di Manado, itu mereka pakai timekeeper. Bapak khotbah 45 menit, saya sementara khotbah di Alkas, sisa 20 menit, sisa 15 menit. Jadi karena 45 menit saya khotbah, 20 menit kaget semua panitia. Kita ongkos mahal-mahal dari Kupang, di khotbah cuma 20 menit. Makanya jangan pakai timekeeper, sepakat saja berapa menit. Berapa menit? 30 menit. Oke, itu sudah masuk setengah dalam ilmu homiletik. Ilmu homiletik itu 45 sampai 1 jam. Ya, 30 menit. Saya bisa khotbah 10 menit, 5 menit bisa ibu. Tapi nanti ibu udah marah saya. Kita udah 10 menit saja. Sepakat 30 menit, dan kalau sudah masuk waktu ke sana, saya minta kerjasama kita batuk 3 kali. Itu berarti saya akan segera menghentikan khotbah saya. Sepakat, itu saya itu. Jadi kalau sudah masuk, jangan geser kursi. Kalau geser kursi artinya tambah waktu. Tapi kalau batuk 3 kali, berarti saya stop. Saya akan cakap buat kita. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Kalau dalam terjemahan edisi pertama disebut kemenyan. Setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saya akan bicara tentang pemberian terbaik. Pemberian terbaik, saya sangat yakin bahwa semua kita ingin diberikan pemberian yang terbaik. Tidak mau ada yang dapat pemberian KW. Pokoknya yang terbaik. Suatu waktu ada ulang tahun. Nah, ulang tahun seorang gadis, lalu kemudian dia punya kekasih datang bawa kado yang besar di dalam kardus yang besar. Lalu si wanitanya bilang, di dalam hati ini pasti pemberian terbaik. Setelah selesai ulang tahun, dia buka kadonya. Dia buka kado dos yang besar, ternyata di dalamnya ada dos yang sedang.
Setelah buka ya dus yang sedang, di dalam ada dus yang kecil. Setelah buka dus yang kecil, ada dus kecil lagi di dalam. Jadi buka lagi, ada dus kecil lagi di dalam. Sampai di dalam terakhir dus paling kecil. Begitu dia buka, hadiahnya cuma jepit rambut. Lalu kekasihnya mengamuk, kalau jepit rambut saya bisa beli 1 karung. Kau tidak menghargai saya, berarti kau tidak tulus mencintai saya. Jadi rupanya kalau tidak dikasih pemberian yang terbaik pasti kena marah. Maka di sini saya mau ajak kita untuk melihat pemberian terbaik dari dua pihak. Pemberian terbaik dari pihak Allah dan pemberian terbaik dari pihak manusia. Pemberian terbaik dari pihak Allah, pertama kita lihat pemberian dari Allah. Dia menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Dia menciptakan bulan, dia menciptakan bintang, dia menciptakan matahari, dia menciptakan tumbuh-tumbuhan. Manusia kenapa diciptakan pada hari terakhir dari semua penciptaan? Karena itulah hebatnya Tuhan. Tuhan siapkan dulu fasilitas, baru hadirkan manusia. Bayangkan kalau Adam dan Hawa terlebih dahulu diciptakan sebelum ada fasilitas. Dua-dua baku lihat, nah kita bikin apa sekarang? Tidak ada apa-apa, kosong. Maka Tuhan siapkan fasilitas supaya Adam dan Hawa tidak perlu berkeringat bekerja berjeri lelah. Mereka tinggal menikmati hasil. Itulah pemberian terbaik dari Tuhan. Dia memberikan pemberian terbaik, dia memberikan nafas kehidupan. Saudara coba saling tatap. Apakah ada yang masih hidup? Apakah ada yang masih bernafas? Nafas ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Orang sakit masuk di rumah sakit, nafas harus beli O2. Saya seumur hidup baru 2 kali masuk rumah sakit. Yang pertama sejak umur 5 tahun. Dan yang kedua setelah umur 43 tahun. Baru pertama kali mengalami yang namanya operasi, yang namanya infus dan semuanya. Jadi ketika sampai di Bayangkara, dokter bilang, Pak kita infus ya. Saya tanya, infus itu suntik kok dokter? Iya suntik. Lalu saya melihat ada yang pakai O2. Sekarang kan tabung O2 itu paling murah 750.000. Dan itu harus dibayar. Bayangkan kalau Tuhan bilang, hai umat manusia, 1 kali bernafas bayar tagihan 500 perak. Lalu apakah saudara berkata, kalau Tuhan begitu nanti setiap 2 minggu baru saya bernafas? Bisa? Jadi kalau bernafas Tuhan tidak minta bayar, itu anugerahnya. Kasih tepuk tangan buat dia. Amin. Dan dikasih untuk kita semua. Lalu Tuhan juga memberikan potensi yang luar biasa dalam diri manusia. Kenapa Tuhan taruh potensi itu dalam diri manusia? Karena gambar dirinya ada di dalam diri manusia. Karena kita berkata manusia dicipta segambar dan serupa dengan Tuhan Allah. Bukan berarti kita muka ini sama dengan Tuhan Allah. Nah kalau kita muka sama dengan Tuhan Allah, dan muka yang begini banyak, Tuhan Allah muka begini banyak modelnya. Kalau saudara muka masih bagus, tapi kalau saya orang Allah muka begini kan kurang bagus. Nah kalau Tuhan Allah muka model saya ke mana coba? Jadi dicipta segambar dan serupa dengan Tuhan Allah, artinya ada 2 hal. Pertama, potensi ilahi ada dalam diri manusia, yaitu potensi yang berdaya cipta. Yang kedua, potensi hidup kudus. Nah potensi yang kita lihat, potensi berdaya cipta. Tuhan Allah mencipta, dia punya kuasa mencipta, maka kuasa berdaya cipta itu diberikan kepada manusia, sehingga manusia menjadi Allah kecil untuk mencipta sesuatu. Saya tanya, yang bikin gedung ini siapa? Yang bikin gedung ini Tuhan Allah? Manusia. Apakah Tuhan turun dan berkata, hei jadilah gedung, hei jadilah pohon, hei jadilah Markus, tiba-tiba saya di sini? Gitu. Gedung ini tukang yang kerja, yang punya keahlian untuk bekerja, bukan Tuhan yang turun tangan. Kenapa? Tuhan sudah taruh potensi itu di dalam diri tukang. Sebentar habis ini kan ada pameran prakarya P5. Potensi Tuhan taruh di dalam diri anak-anak bikin sesuatu. Maka kitab Mazmur berkata, kamu adalah Allah kecil. Maksudnya kamu bisa mencipta sesuatu. Tadi pagi saya lihat di postingan SMK yang ada di Sohe berhasil membuat mobil listrik. Luar biasa. Jadi potensi-potensi yang Tuhan taruh dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal yang ada.
Jadi tadi Bapak Kadis, saya bersyukur Bapak sudah bantu saya khotbah. Jadi kita tidak pernah ketemu Pak, tapi roh kita ketemu. Amin. Sehingga apa yang saya khotbah hari ini klop dan apa yang Bapak sampaikan. Bahwa kearifan lokal sekarang mulai tergeser. Di kampung saya di Alor, Alor itu kalau tidak salah itu ada kurang lebih 84 bahasa daerah. Makanya di Alor itu bahasa yang menyatukan hanya bahasa Indonesia. Maka nenek-nenek biar gigi ompong tinggal 2 bisa bahasa Indonesia. Hai cucu dari mana? Dia bisa ngomong bahasa Indonesia. Tapi bahasa-bahasa daerah, bahasa lokal itu mulai tergeser. Hanya ada daerah-daerah tertentu yang masih kental dengan bahasa daerah. Ini ada orang Alor satu datang merantau di Kupang, bukan merantau, jalan datang di Kupang baru 2 minggu. Dia pulang ke Alor, logatnya minta ampun, pakai reben hitam, celana ketat, ini nonai. Dia pun nama Martina. Naik ojek lalu kemudian udara berhembus, dia angkat kacamata bagi Alor Mbak Abu lah. Padahal baru 2 minggu. Sepupu saya baru di Jakarta 2 minggu, pulang Alor sudah enggak tuh. Orang tanya kenapa lu pun lutut tukar? Itu saya nggak tahu tuh. Saya lewat ada kulit pisang, saya tak lucu, saya rosok deh. Bayangkan sombongnya minta ampun. Saya yang 16 tahun di Jakarta saja logat Alor masih getar. Amin. 16 tahun di Jakarta sampai dapat nona Jakarta. Iya, orang Batak, Boru Sinaga. Ular yang sudah berubah. Naga. Pulang kampung biasa. Tidak pulang kampung enggak tuh. Apaan tuh? Tidak ada begitu. Biasa saja. Terlalu leweh. Betul. Jadi mari coba diupayakan kembali supaya kearifan lokal itu muncul. Kita di Kupang ini kalau lihat orang meninggal yang pakai kain di pundak itu kalau bukan orang Rote, orang Sabu. Iya. Dan Timur juga ya? Nah, Timur juga. Alor tidak kelihatan. Alor kalau pergi orang mati hitam putih. Hitam putih. Kulitmu. Itu yang dipakainya. Halo. Jadi potensi ilahi Tuhan taruh di dalam diri anak-anak. Amin. Jadi anak-anak kamu bisa belajar dari gadget yang ada, dari handphone yang ada, bikin sesuatu. Jangan hanya melihat hal-hal yang tidak jelas. Ibu-ibu hanya lihat drakor saja. Jadi kalau ibu habis keluar dari dapur dan air mata menetes, itu kemungkinan baru nonton drama Korea. Kalau ibu-ibu keluar dari dapur lalu tegang leher dan emosi tingkat tinggi, itu dia baru nonton Hidayah Indonesia. Itu potensi, bukan potensi, itu siksa diri. Betul. Jadi Tuhan taruh sesuatu yang beda di dalam diri kita. Mari kita karyakan. Saya penginjil, saya pengkhotbah keliling. Tapi saya juga belajar untuk menghadirkan potensi-potensi lain. Mencipta lagu, buat lagu. Saudara bisa kunjungi channel YouTube saya, Pendeta Markus Maukare. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Jadi potensi besar Tuhan taruh. Banyak hal Tuhan taruh. Saya tidak menjelaskan lebih rinci lagi. Itulah pemberian terbaik dari Tuhan kita. Amin. Dan ternyata pemberian terbaik dari Tuhan di atas segala pemberian adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Kasih Allah untuk semua orang, kasih Allah untuk semua suku, bangsa dan bahasa, kasih Allah untuk seluruh ras dan agama. Tetapi hidup kekal hanya bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Tadi sedikit disentil Bapak Kadis, bahwa yang akan menghakimi dunia siapa? Yesus Kristus, atau dalam sebutan lain Isa Al-Masih. Itu yang akan menghakimi dunia. Maka kita semua bertanggung jawab kepada
Tuhan. Amin. Sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jadi pemberian terbaik dari Tuhan Allah, dia memberikan anaknya satu-satunya, Yesus Kristus, untuk keselamatan kita. Jadi tidak ada kemungkinan lain diselamatkan kalau tidak berjumpa dengan Yesus. Karena dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang manusia biasa yang berani mengucapkan kalimat ini, hanya kecuali dia yang pernah ada di sorga, pemilik sorga, yang pernah datang lahir di kandang Bethlehem dan sudah naik ke sorga dan akan berkata, aku pergi menjadikan tempat bagimu, setelahnya aku kembali membawa kamu ke tempat di mana aku berada, kamu pun ada di sana. Dan itu janji yang pasti. Amin. Sehingga mau mati hari ini, mau mati besok, tetap masuk sorga karena Yesus. Amin. Amin. Saya tanya saudara, saudara jawab yang jujur, siapa di antara saudara yang takut mati? Atau yang tidak takut mati? Di dalam satu KKR saya tanya, siapa di sini yang takut mati? Semua angkat tangan. Ada yang tidak takut mati? Tidak Bapak, kami semua takut mati. Oke, yang kedua, kamu takut mati, tapi kamu yakin pasti mati? Pasti mati Bapak. Ini hal yang tidak logis. Kamu takut mati padahal nanti mati. Orang sakit pasti mati, orang sehat pasti mati, bupati pasti mati, presiden pasti mati, rakyat jelata pasti mati, orang kaya pasti mati, orang miskin pasti mati, pendeta pasti mati, pastor pasti mati, ustadz pasti mati, semua kita pasti mati. Iya. Tak ada yang abadi di dunia ini. Amin. Amin. Tapi orang yang tidak takut mati adalah mereka yang telah percaya kepada Yesus Kristus. 1 Yohanes 5:13 berkata, kepada kamu yang telah percaya kepada nama anak Allah, aku mau bilang sama kamu, kamu punya kepastian hidup. Mati hari ini, mati besok, pasti masuk surga. Itu harga mati. Amin. Dan ini juga orang Kristen banyak yang tidak akan masuk surga. Iya. Kenapa? Karena belum ada Yesus di hati. Mereka juga akan banyak masuk neraka. Dan ada yang banyak melayani, bukan melayani Tuhan, melayani perut mereka, hanya cari amplop. Saya datang ke sini tidak cari amplop, saya datang ke sini tidak cari uang, tapi kalau boleh dikasih, haleluya. Saya tidak pernah marah. Saya khotbah di stasiun kota di Jakarta. Saya tinggal di Pulau Gebang. Saudara, saya lupa bawa dompet. Tapi saya berpikir pulang panitia kasih uang. Yang menghadiri khotbah saya 250 orang. Saya lepas khotbah, mereka bilang terima kasih Pak Pendeta, khotbahnya memberkati. Mereka kasih 1 bungkus. Oh, saya bilang ini pasti uang jalan sudah ada. Lalu saya punya hati tidak tenang. Saya masuk ke kamar mandi untuk cek kepastian kebenaran daripada khotbah. Di kamar mandi saya buka kotak, ternyata itu nasi 1 gepok dengan tahu isi besar begini. Uang 1.000 rupiah pun tidak ada. Aduh. Maka saya jalan kaki dari stasiun kota, melewati Kemayoran, melewati Kelapa Gading, jalan kaki dari jam 8 malam, tiba di rumah jam 2 pagi. Kaos kaki robek karena sepatu harus saya lepas. Saya tahan otot di jalan, mereka berjalan, ambon. Tidak usah. Tapi apa saya marah? Tidak. Itu berikan pelajaran buat saya supaya kemana-mana siapkan ongkos dan siapkan uang makan di warung. Geprek 10.000 sekarang. Saya siap ongkos memang. Jadi kalau pulang Adiasa tidak kasih, saya beli di pinggir makan. Ada uang saya bawa. Sampai di sana baru kepala sekolah telepon, Pak kami lupa kirim nomor rekening. Itu pasti akan lebih daripada amplop. Betul-betul kami membantu. Amin, amin. Jadi saudara tanya di sebelah, kamu takut mati? Kalau saudara takut mati, saya pastikan saudara belum punya kepastian keselamatan. Karena orang yang sudah percaya Kristus mau mati hari ini besok tidak masalah, karena bagi dia kematian merupakan jembatan penyeberangan untuk berjumpa dengan Yesus di pantai baru yang kekal. Amin. Amin. Oke, lewat seberapa menit? Pemberian yang kedua, pemberian terbaik yang kedua dari pihak manusia, pihak orang Majus. Orang Majus dari timur. Mereka datang dari Babilonia, jarak jauh antara Babilonia sampai di Yerusalem membutuhkan perjalanan itu kurang lebih 40 hari dengan jarak 1.200 sampai 1.500 km hanya dengan menggunakan unta. Mereka sampai di Yerusalem, mereka mengorbankan tenaga, waktu, pikiran mereka.
Pemberian terbaik dari orang Majus, dia korbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mencari Yesus. Orang Majus orang pintar, ahli perbintangan. Mereka selalu mempelajari kitab dari seluruh agama. Kebetulan di Babylon, Sadrak, Mesak, Daniel, Abednego ditawan di sana, dan Daniel mereka orang-orang hebat. Mereka membawa kitab Taurat mereka dan kitab mereka, dan itu dipelajari oleh orang-orang Majus, dan mereka mendapati satu kalimat nubuatan bahwa kelak nanti ada bintang yang muncul di timur Israel. Lalu ketika bintang itu muncul, mereka cek, ada apa ini? Bertanda seorang manusia yang luar biasa, agung, dan seorang raja baru lahir. Maka mereka ke sana. Mereka mencari Yesus, dan sampai di Yerusalem mereka berjumpa dengan Yesus di rumah, bukan lagi di kandang, tapi di rumah. Lalu mereka memberikan pemberian mereka buat Tuhan. Sekarang saya mau uji kita, anak-anak. Saya mau tanya anak-anak SMP, ada berapa bentuk pemberian orang Majus? 3. Yakin 3? 3 atau 2? Yang 3 angkat tangan. Yang tidak angkat tangan 2 ya. 3 itu apa saja? Setelah saya membaca Alkitab, ternyata bentuk pemberian orang Majus itu 2. Wah, pendeta saya salah ini. Bentuk pemberian yang pertama adalah penyembahan. Penyembahan, ya. Mereka datang menyembah Yesus. Setelah itu baru bentuk pemberian yang kedua, itu yang 3 bentuk persembahan itu. Artinya orang tidak akan mungkin mengorbankan harta benda mereka tanpa mereka mempunyai hubungan baik dengan Tuhan lewat penyembahan. Orang Majus datang menyembah Yesus. Kenapa mereka menyembah Yesus? Karena mereka tahu dia raja yang baru lahir, dia orang istimewa. Lalu bagaimana dengan kita menyembah Yesus? Ketika saudara dan saya menyembah Yesus, akan muncul 3 konfirmasi pengakuan. Pengakuan yang pertama, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kita menyembah dia karena dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita menyembah Yesus sebagai bentuk pengakuan keterbatasan kita. Saya terbatas, maka saya perlu datang kepada Tuhan. Yang ketiga, kita menyembah Yesus menandakan penyerahan totalitas hidup kita kepada Dia. Kita berkata, Tuhan, hidup saya hanya dalam pimpinan, hidup saya hanya dalam tangan. Saya tidak mengandalkan yang lain, saya hanya mengandalkan Engkau saja. Amin. Dan pengakuan ini tidak saja hanya datang pada akhir Desember, mau masuk tahun baru, oh Tuhan pimpin langkah. Ada banyak orang Kristen tipe napas, Natal dan Paskah. Natal baru dia muncul, Paskah baru dia muncul. Kemarin saya berkhotbah Natal di salah satu tempat. Saudara tahu pohon Natal atasnya keren, tapi di bawah semua botol bir semua. Lalu di mimbar saya bilang, dan bir pun turut merayakan Natal. Saya tanya, ini botol bir baru ambil atau baru habis minum? Oh. Penyerahan totalitas hidup kita kepada Tuhan, bukan saja di bulan Desember, tapi setiap hari kita menyerahkan diri kita dipimpin oleh Tuhan. Amin. Lalu persembahan terbaik yang diberikan yang berikut adalah hidup kita. Roma 12 ayat 1. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, siswa-siswi SMP Adiaksa, guru-guru dan orang tua tamu undangan, dan semua kita yang hadir hari ini, di momen Natal ini kita kasih yang terbaik untuk Tuhan. Kita tidak punya emas, kita tidak punya kemenyan atau dupa, kita tidak punya mur, kita tidak punya harta yang banyak, tapi harta yang paling berharga yang Tuhan kasih, hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Ada seorang anak nona SMA, ini yang terakhir, dia tinggi, perawakannya bagus, cantik. Lalu saya tanya, nona habis tamat SMA, nona mau kuliah di mana? Bapak pendeta, beta mau tes polwan. Tapi saya punya hati tergerak berkata, kau harus sekolah Alkitab. Saya bilang, nona,
Bapak pendeta punya hati tergerak dan mendoakan kamu supaya kamu sekolah Alkitab. Dia bilang, "Sode Bapak, beta mau poluan." Saya bilang, "Sode anak, lu harus sekolah Alkitab." Iya. Saudara tahu, habis tamat SMA dia mau datang daftar untuk dites polisi. Bawa motor lewat Transmart, ditabrak dari belakang, kaki patah pasang pen. Polisi mana yang terima orang pun kaki pasang pen? Akhirnya dia katakan, "Pak Pendeta, saya mau sekolah Alkitab." Kenapa harus patah kaki baru mengaku sekolah Alkitab? Kenapa harus kena stroke baru mau mengaku Pak Pendeta? Nanti kalau sudah selesai saya mau paduan suara, terlambat. Kenapa harus O2 dulu baru mengaku? Habis ini saya mau setia. Baru pengakuan mati lampu, O2 stop, dia langsung stop juga. Kenapa tidak dalam keadaan sehat walafiat ini kita datang sama Tuhan? Amin. Ada seorang laki-laki sepeda motor kencang-kencang Bapak Kadis. Dia menerobos lampu merah, dia tabrak trotoar, lalu dia mati. Kemudian rohnya naik sampai di ambang surga. Malaikat tanya, "Dari mana? Nama kamu siapa?" "Martinus Benu." "Oh, mau kemana?" "Malaikat, lu tidak tahu saya baru mati. Saya baru tabrak trotoar, menerobos lampu merah di Polda." Malaikat bilang tidak. Setelah buka-buka, "Oh, ini yang mati itu harusnya Markus Benu, bukan Martinus Benu. Jadi belum saatnya kau mati, pulanglah." Maka Martinus pulang ke bumi. Namun sayang, sampai pulang ke bumi kuburan orang semester selesai. Jadi turun kuburan tolak naik, dia naik surga tolak turun. Akhirnya dia di tengah-tengah, dia nyasar saudara ke belakang. "Ih, Martinus!" Nah, dia nyasar di pohon pisang karena semua menolak. Lalu orang berkata, "Kasihan ya, memang sudah ajalnya yang Tuhan tetapkan, bukan ajalnya goblok itu." Iya. Kalau lampu merah kenapa kau terobos? Maka pesan terakhir saya, bukan saya mau mati, maksudnya ada pesan terakhir saya untuk saudara-saudara yang suka membawa sepeda motor, apalagi anak-anak yang suka gestrek, anak-anak yang lari motor angkat tinggi-tinggi kencang-kencang. Ini adalah lagu-lagu saya yang saya sampaikan. Itu lagu-lagu dia disesuaikan dengan kecepatan speed motor saudara. Kalau kecepatan motor saudara 40 sampai 60 km per jam, lagunya adalah "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku." Kalau kecepatan 60 sampai 80 km per jam, maka lagunya adalah "Oh Tuhan, aku datang padamu." 80 sampai 100 km per jam, lagunya adalah "Dunia bukan rumahku." 100 sampai 120 km per jam, lagunya adalah "Kenangan yang indah dan peletakan keras bunga" oleh Hansip Sekepa. Setelah saya khotbah begini, satu pelantas dari alam, "Bapak Pendeta tolong kasih lagu sama saya." Setiap kali saya tilang orang, saya suruh menyanyi ini lagu. Aduh. Jadi marilah kita merayakan Natal dengan sukacita. Amin. Coba senyum dulu. Kemarin di operasi dokter bilang begini, "Bapak Pendeta mau sehat, pertama harus suka menyanyi." Memang saya orang yang suka menyanyi. Ada orang cerita masalahnya, saya bikin lagu sesuai dengan masalahnya, dan dia diberkati. Tapi kalau minta saya bikin lagu untuk saudara, tergantung bayarannya. Saya khotbah tidak usah dibayar, tapi bikin lagu harus dibayar. Aduh. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus mentaruhkan firman dalam hati, sehingga saudara pulang dari sini firman terus terngiang. Waktu tidur terngiang. Lalu guys telepon, "Pak Pendeta, saya perlu dengan Pak Pendeta." Bikin apa? Saya mau berurusan dengan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Gloria Yesus Dewa dan